Terima kasih Tuhan, Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan sudah memberikan kami, yaitu Tuhan, penghiburan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami bersyukur itu Tuhan. Tuhan kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sore hari ini, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ini semata-mata oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kebaktian sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus yang menguasai, yang mengurapi kehidupan kami semuanya. Berikan kami roh sukacita untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hanya akan peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sukacita pada sore hari ini. Amin. Saya sukacita karena Yesus selamati dan Yesus selapati untuk kita. Haleluya. sudah disebarkan oleh puji-pujian. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Maka ibu kami dan kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus.
karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami, supaya kami layak menerima firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sore hari ini melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari seorang raja. Kita akan sama-sama melihat seorang raja yang bernama Yosia, bukan Yosua ya, Yosia. Judul firman Tuhan saat sore hari ini yaitu tinggalkan teladan yang baik. Kita tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa Raja Yosia menjadi seorang raja pada waktu berumur 8 tahun. Kita boleh membayangkan anak umur 8 tahun bisa menjadi seorang raja. Kira-kira yang ada di pikiran kita apa? Kalau zaman dulu anak masih 8 tahun mungkin masih bermain kelereng gitu ya. Kalau zaman sekarang anak 8 tahun mainannya apa? Nah, gadget ya. Anak-anak 8 tahun sekarang pintar main HP, mainan game. Kalau zaman dulu mainan kelereng. Tapi kita akan melihat Yosia umur 8 tahun menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Kita akan membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Yosia anak dari Amon dan cucu dari Manasye. Kita tahu di dalam Alkitab Manasye itu adalah seorang raja yang sangat jahat. Dikatakan di dalam Alkitab dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pemerintahan Manasye selama 55 tahun itu dihabiskan dengan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kemudian turun kepada anaknya yang bernama Amon yang memerintah selama 2 tahun. Itu pun turun perbuatan ayahnya Manasye ke anaknya Amon, itu turun sama-sama jahatnya. Tapi kita melihat dari Amon ke Yosia tidak sama. Beda. Kakeknya dan ayahnya seorang yang berbuat jahat di mata Tuhan, tetapi di dalam Alkitab dikatakan Yosia seorang yang benar di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Yang pertama, Yosia meninggalkan teladan yang baik. Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat 1 sampai yang kedua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perhatikan teladan pertama, teladan yang baik yang ditinggalkan oleh Yosia selama pemerintahannya, yaitu dikatakan bahwa ia hidup dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang benar pasti melakukan apa yang benar. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosia. Ada istilah yang berkata like father like son. Tapi untuk Yosia ini nggak berlaku like father like son. Biasanya kan anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tua.
Tetapi untuk Yosua tidak berlaku. Ayahnya adalah seorang yang jahat di mata Tuhan, tetapi Yosia tidak meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya, tetapi justru sebaliknya. Jadi kalau di zaman sekarang ada, saya rasa yang namanya like father like son, itu juga rasanya untuk di zaman sekarang rasanya sudah jarang untuk kita temukan. Ada orang tua yang sangat baik, tetapi kita melihat anak bisa tidak baik, tidak meniru orang tua. Karena apa? Tergantung dari pergaulan. Zaman sekarang, pergaulan menentukan karakter seseorang. Ya, kalau Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi supaya kebiasaan yang baik itu jangan rusak, maka jangan bergaul. Ya. Jadi paham ya? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan. Kalau kita biasanya melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, otomatis, tapi tergantung juga ya. Saya rasa tergantung dari orangnya ya. Tergantung dari orangnya. Sekalipun bergaul dengan orang yang tidak baik, sekalipun bergaul dengan orang yang jahat, kalau dia nggak gampang terpengaruh, nggak akan terpengaruh. Kalau kuat imannya, begitu ya. Nah, kita melihat, jadi perbuatan orang dari kakeknya ke ayahnya itu perbuatan yang jahat, tetapi ke Yosia dia melihat bahwa perbuatan ini perbuatan yang tidak boleh ditiru. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab Yosia adalah seorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Orang yang benar itu akan melakukan sesuatu yang baik. Orang benar itu akan melakukan sesuatu yang bisa mendukung orang lain. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Amsal 11 ayat 30 bagian A, di sana dikatakan bahwa hasil dari orang benar itu adalah pohon kehidupan. Kemudian di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan dari mulut orang benar akan timbul mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kita melihat kenapa bisa dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kemudian di dalam pasal 11 ayat 30 dikatakan hasil dari orang benar itu adalah pohon kehidupan. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan, dari mulut kita, satu kata yang terucap dari mulut kita itu bisa membunuh karakter seseorang. Satu kata keluar dari mulut kita itu bisa membuat orang lain down. Satu kata yang keluar dari mulut kita itu bisa membunuh seseorang. Dari perkataan kita, jadi apa yang kita ucapkan, apakah membawa kehidupan kepada orang lain ataukah kematian? Itulah sebabnya kalau kita orang yang benar, tentunya yang terucap dari mulut kita adalah kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang bisa membangkitkan. Ketika seseorang mungkin sudah ada di dalam level down, kemudian datang kepada kita, yang terucap dari mulut kita ini, apakah sesuatu yang bisa menguatkan mereka ataukah membuat mereka semakin jatuh? Jadi kita akan melihat, biarlah sesuatu yang keluar dari mulut kita dan yang kita hasilkan dari hidup kita ini adalah kehidupan buat orang lain. Amin. Amin. Biar orang lain bisa melihat kehidupan terpancar dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita seperti Yosua, ketika kita pergi ke suatu tempat, sudahkah kita meninggalkan teladan yang baik di sana? Ketika kita pergi ke tempat yang lain lagi, sudahkah kita meninggalkan jejak yang baik di sana?
Teladan apa yang kita tinggalkan ketika kita bepergian ke satu tempat, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain? Jejak apa yang kita tinggalkan di sana? Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah jejak yang baik yang kita tinggalkan, jejak yang benar, yang bisa memberikan kehidupan kepada orang lain yang kita tinggalkan. Kita akan melihat yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang ke-7. Teladan yang baik yang ditinggalkan oleh Yosia. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan kepada tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang dan tukang-tukang tembok, juga bagi pemberian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Yang kedua, teladan yang baik yang ditinggalkan oleh Raja Yosia, mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan secara fisik bangunannya maupun secara rohani. Kita melihat ketika Ibu Gembala kita memberikan pengumuman bahwa kita akan ada beberapa yang kita harus perbaiki di rumah ibadah Tuhan ini, di rumah Tuhan ini. Kemudian diumumkan siapa yang mau tergerak untuk memberikan sedikit untuk membantu pembangunan. Itu adalah sesuatu yang baik. Ya, karena apa? Ketika kita beribadah di rumah Tuhan yang nyaman, yang bagus, tentu kita juga akan merasakan kenyamanan. Jadi rumah Tuhan itu milik kita bersama, seperti itu ya. Jadi ada rasa memiliki juga di sana. Kemudian kita akan melihat di sini, Yosia mencintai rumah Allah. Kenapa? Zaman pemerintahan Manasye dan Amon. Manasye pemerintah selama 55 tahun itu dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, dengan melakukan penyembahan kepada Allah-Allah lain. Selama 55 tahun, kita bisa bayangkan 55 tahun lupa sama Tuhan, 55 tahun tidak beribadah kepada Tuhan sama sekali. Ditambah 2 tahun pemerintahan Amon anaknya, menjadi 57 tahun. Jadi bangsa itu selama 57 tahun tidak pernah beribadah ke rumah Tuhan. Mereka selama 57 tahun melupakan Tuhan sama sekali. Itulah sebabnya di dalam pemerintahan Yosia, fungsi rumah ibadah dikembalikan seperti semula. Tadinya zaman Manasye, rumah ibadah dibuat untuk menjadi penyembahan berhala. Patung-patung dan berbagai macam mereka isi. Kemudian mereka menyembah berhala di sana. Jadi fungsi rumah ibadah yang itu dipergunakan dengan salah oleh Manasye dan Amon. Jadi Amon dan Manasye membawa kerusakan kepada bangsanya. Rakyatnya melupakan Tuhan yang seharusnya mereka sembah selama 57 tahun. Kita bisa bayangkan. Itulah sebabnya hal ini perlu dikembalikan oleh Yosia. Dan itu tidak akan gampang. Itulah sebabnya dia katakan, suruh pekerja-pekerja untuk membersihkan semua, rombak total, bangun ulang untuk kita tempat beribadah kepada Tuhan yang benar. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dia menjuru Imam Hilkia. Kemudian mereka bersihkan dan mereka bangun kembali. Kecintaan Yosia pada rumah Tuhan. Dia bangun kembali, dia bersihkan dari semua puing-puing berhala-berhala yang dibuat oleh ayah dan kakeknya.
Kemudian setelah dikembalikan fungsi rumah ibadah yang sesungguhnya, kemudian akan ditata kembali cara peribadatan mereka kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan, mungkin bangsa itu sudah lupa caranya menyembah Tuhan. Caranya beribadah kepada Tuhan itu seperti apa, mungkin mereka sudah lupa. Karena 57 tahun bukan waktu yang singkat. 57 tahun mereka tersesat. 57 tahun mereka menyakiti hati Tuhan. Dan Yosia perlu mengembalikan ini kepada penyembahan Allah yang benar. Kalau di zaman perjanjian baru, mencintai bait Allah, perspektif perjanjian baru itu, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi untuk perspektif perjanjian baru, mencintai bait Allah itu adalah mencintai orangnya, pribadinya, bukan gedungnya. Gedungnya kita bisa mencintai gedung secara fisik begini, dengan kita menjumbangkan uang kita untuk pembangunan, merenovasi dan lain sebagainya, supaya semakin terlihat indah dan bagus, untuk kita bisa nyaman beribadah, itu bagus. Kemudian yang kedua secara rohani, yaitu mencintai rumah ibadah Tuhan, yaitu adalah mencintai pribadinya, orangnya. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu ini loh bait Allah, kata firman Tuhan. Jadi dengan kita mencintai pribadi-pribadi ini, orang-orang ini, itu artinya kita mencintai bait Allah. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, itu artinya kita mencintai bait Allah. Jadi mencintai bait Allah itu secara fisiknya, bangunannya, dan juga secara rohani orangnya. Ya, jadi orangnya pun perlu untuk dikasihi, dicintai, dibantu, ditolong, seperti itu. Itu yang dimaksud kalau perspektif perjanjian baru. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan melihat selanjutnya yang ketiga, teladan yang ditinggalkan oleh Yosia, yaitu memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat menguasai rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kita melihat teladan yang ketiga yang ditinggalkan oleh Yosia adalah mencintai firman Tuhan. Kita melihat ketika pembangunan rumah ibadah dilakukan oleh para pekerja, pembersihan rumah ibadah dari patung-patung berhala dilakukan, kemudian dikatakan Imam Hilkia menemukan kitab Taurat. Kita tahu bahwa kitab Taurat adalah kitab yang mana di sana tertulis aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa. Petunjuk-petunjuk apa yang harus mereka lakukan itu tertulis semua di sana. Selama 57 tahun itu tidak terpakai, bahkan tidak tahu di mana keberadaannya. Baru diketemukan pada waktu pembangunan rumah ibadah kembali. Pada waktu pembersihan rumah ibadah, kitab Taurat diketemukan, kata firman Tuhan. Selama 57 tahun tidak tahu kemana keberadaannya, tidak berfungsi sama sekali.
Padahal kitab Taurat adalah kitab yang selalu dipakai untuk orang Israel, untuk mereka diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana menyembah Allah yang benar, dan hukuman-hukuman bagi orang yang tidak pernah takut akan Tuhan, hukuman-hukuman kepada orang-orang yang tidak mentaati peraturan dari Tuhan. Di sana tertulis semua, dan itu sudah dilupakan. Kemudian di zaman Yosia, kitab Taurat diketemukan kembali. Kita melihat respon yang diberikan oleh Yosia ketika dikatakan oleh pekerja bahwa telah diketemukan kitab Taurat. Kita melihat respon Yosia di dalam ayat yang ke-11. Perhatikan kata segera. Ayat 11 ada kata segera. Itu artinya apa? Tidak perlu menunda. Meresponi firman Tuhan itu tidak usah nunggu bulan depan, tidak usah nunggu nanti, tidak usah nunggu besok. Tetapi segera setelah dia dengar bahwa firman Tuhan, kitab Taurat telah diketemukan, segera dikatakan dia sujud menyembah dan mengoyakkan jubahnya. Kita melihat artinya apa? Ada sebuah penyesalan di sana. Yosia merasa bahwa Taurat ini bukan hanya untuk bangsanya, itu juga untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia segera meminta ampun kepada Tuhan, karena dia tahu setelah dibacakan isi dari kitab Taurat itu adalah bahwa Tuhan akan menimpakan malapetaka kepada bangsanya yang menyembah Allah lain. Amarah Tuhan yang bernyala-nyala akan ditimpakan kepada bangsa itu karena mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Itu isi yang ada di dalam kitab Taurat. Itulah sebabnya Yosua sebagai seorang pemimpin, yang dia lakukan adalah dia tidak perlu mengajak orang lain untuk dia bertobat kepada Tuhan, untuk meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menimpakan hukumannya kepada bangsa itu. Dia berlutut sendirian di hadapan Tuhan. Dia mengoyakkan bajunya. Artinya apa? Ada penyesalan yang begitu dalam dari hidupnya. Mungkin dia tahu ini adalah disebabkan oleh kakek dan ayah saya. Mereka sudah merusak moral bangsa itu selama 57 tahun. Mungkin itu yang ada di dalam pikirannya. Itulah sebabnya dia perlu untuk meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum bangsa itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk bertobat jangan tunggu besok. Untuk meminta ampun kepada Tuhan atas setiap perbuatan kita, atas setiap kesalahan kita, jangan tunggu bulan depan. Ada orang yang berkata yang muda-muda, mumpung masih muda, dibikin enak dulu aja. Gak apa-apa berbuat dosa, yang penting happy. Ada loh orang seperti itu ya. Mumpung masih muda, dia tidak tahu ke depan berapa jam lagi dia akan hidup, berapa hari lagi dia akan hidup. Untuk bertobat jangan tunggu, tapi segera lakukan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghukum dulu baru bertobat. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah segera. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yosia sadar bahwa firman yang diketemukan itu adalah sebagai petunjuk bagi bangsa itu. Itu adalah sebagai pedoman bagi bangsa itu, untuk mereka kembali kepada Allah yang benar, kembali menyembah Allah yang benar, yang selama ini sudah mereka lupakan. Yosia perlu membawa bangsa ini kembali datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sudah berulang kali kita mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 yang ke-19, ayat yang paling panjang, ya.
Coba perhatikan perikopnya apa di situ. Mazmur pasal 119 itu perikopnya apa? Mazmur pasal yang ke-119. Apa itu perikopnya itu? Gak ada. Bilang ya. Gak ada kan perikopnya di situ loh. Mazmur pasal 119 itu loh. Nah, jadilah sesuai dengan yang kalian baca terjadi dalam hidupmu. Di sana dikatakan bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi ketika kita punya firman Tuhan ini dalam hidup kita, kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Jadi selama masih ada waktu untuk kita masih bisa membaca firman Tuhan, pergunakanlah sebaik mungkin. Bacalah sebanyak mungkin. Karena di dalam firman Tuhan ini itu terdapat semua jawaban untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Jadi semua apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, semua jawabannya ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya dikatakan bahagialah orang yang memiliki firman Tuhan. Bahagialah, karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Mungkin besok tidak ada waktu untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Kalau kita melihat di negara-negara lain, Alkitab aja perlu diselundupkan. Kita masih bisa bebas. Itulah sebabnya kita pergunakan kebebasan yang ada masih sekarang ini. Masih ada waktu untuk kita bisa bebas membaca firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Mari kita pergunakan waktu kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita masih memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat orang yang tidak memiliki firman Tuhan, bagaimana kehidupan mereka. Bukankah kehidupan kita ini sungguh enak? Sangat enak saya rasa ya. Yang penting kita baca, ada loh jawabannya di sini, benaran loh. Ada sebuah jawaban nih loh, jawaban sebuah masalah itu. Jadi tidak perlu tanya ke pendetanya pun, kalau kita membaca di Alkitab, itu ada jawabannya di sana untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita itu. Cuma sekarang masalahnya, maukah kita membacanya? Kalau kita tidak mau membaca, tidak akan ketemu jawabannya, tidak akan ketemu sampai kapanpun. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab itu, kita akan ketemu jawaban untuk setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Bacalah firman Tuhan supaya kau mendapatkan jawaban atas setiap persoalan ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di sana juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengajak kita, mendidik kita dalam kebenaran, kemudian memperbaiki kelakuan. Bukankah itu sesuatu yang komplit? Ya, membawa kita kepada kebenaran, mendidik kita, menegur kita untuk kita semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah pedoman untuk kita hidup, pedoman untuk kita hidup menjalani hari-hari kita. Jangan pernah kita meninggalkan waktu kita untuk membaca firman, tetapi pergunakan waktu yang ada sebaiknya. Kita melihat apa yang didapatkan oleh Yosia setelah dia berbuat benar di hadapan Tuhan, kemudian dia mencintai rumah Tuhan dengan membalikkan kembali, membuat kembali fungsi rumah ibadah berfungsi seperti sedia kala, membawa umat itu kembali datang kepada Tuhan, membawa umat itu kembali datang menyembah Tuhan yang benar.
kemudian dia mencintai firman Tuhan. Kita melihat yang didapatkan oleh Yosia dari apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasarkan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosia ketika dia meminta ampun kepada Tuhan untuk tidak menghukum bangsa Israel. Bukan Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan menunda hukuman kepada bangsa Israel. Di zaman Yosia, Tuhan menunda, kemudian Tuhan berkata, dia memberikan anugerah kepada Yosia bahwa engkau akan mati dalam damai, dan engkau tidak akan melihat malapetaka yang akan kutimpakan kepada mereka. Kita melihat ini anugerah yang diterima oleh Yosia ketika dia datang mengoyakkan pakaiannya di hadapan Tuhan. Ketika dia datang meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan melihat perbuatannya, Tuhan melihat hatinya yang hancur. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku sudah mendengar dan aku sudah melihat apa yang kau perbuat. Maka ketika engkau mati, engkau akan mati menutup mata dengan damai, dan engkau tidak akan melihat malapetaka yang akan kutimpakan kepada mereka. Jadi Yosia mendapat anugerah dari Tuhan dengan akan meninggal dalam damai dan tidak akan melihat malapetaka yang akan ditimpakan. Karena apa? Karena penyesalannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, secara perjalanan hidup Yosia dan contoh yang baik yang ditinggalkan oleh Yosia jadi berkat, sehingga dia terhindar dari murka Allah yang menyala-nyala. Kehidupan Yosia jadi berkat. Apakah kehidupan kita juga sudah menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah kita meninggalkan teladan yang baik? Kalau kita melihat selanjutnya di dalam Yosia pasal yang ke-23, Yosia membuat perjanjian. Dia mengumpulkan seluruh rakyat, dari yang tua sampai anak-anak. Dikatakan dia membuat janji di hadapan Tuhan. Dia menyuruh untuk mengumpulkan seluruh rakyat itu, dari yang besar sampai yang kecil, semuanya berkumpul. Dia berkata, sekarang berjanji di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam pasal yang ke-23, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di sana dikatakan, dari yang kecil sampai yang besar, diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Karena Yosia sudah melihat selama 57 tahun ini mereka melupakan Tuhan. Inilah saatnya untuk kamu kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia kumpulkan semua orang. Ayo kita sekarang berjanji di hadapan Tuhan. Kumpulkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, jangan ada yang tersisa. Kumpulkan semuanya. Buat janji di hadapan Tuhan bahwa kita akan menyembah Tuhan yang benar, bahwa kita akan menuruti semua peraturannya, akan mengikuti dan tetap menuruti semua perintah-perintahnya. Inilah teladan yang ditinggalkan oleh Yosia untuk bangsa itu, supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan saat sore hari ini, tinggalkanlah teladan yang baik.
Dan yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita meninggalkan teladan yang baik itu? Kalau belum, mari kita sama-sama meninggalkan teladan yang baik. Kemanapun kita pergi, mari kita tinggalkan jejak yang baik di sana, yang memberikan kehidupan kepada orang lain, yang mencintai jiwa-jiwa yang ada. Biarlah berkat yang selalu kita tinggalkan kemanapun kita pergi. Amin. Mau ya? Mau, harus, bukan mau, harus dilakukan. Ya. Mari kita sama-sama untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini, Tuhan. Yang begitu keras, namun kami tahu ini merupakan isi hati-Mu yang mengasihi kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul, agar kami menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang gelap ini, agar dunia bisa melihat bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kami tidak menjadi berkat, kami tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah mulai sore hari ini kami memperbarui komitmen kami untuk hidup semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kehidupan kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Banyak jiwa yang boleh melihat kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kekuatan dari Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu, berkati dalam segala sesuatu dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaan dan pelayanannya. Kiranya dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau yang berjanji setia kepada janji. Firman-Mu berkata, tidak pernah Engkau menyuruh kami mencari Tuhan dengan sia-sia. Itu sebabnya dengan iman sebentar kami akan melangkah meninggalkan tempat ini. Yang sakit rohani jasmani jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua yang sudah beribadah kepada Tuhan. Persembahan baik persepuluhan yang sudah dikembalikan, Tuhan sumber segala berkat, memberkati kembali sesuai dengan janji firman-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong beri keamanan, sesuatu yang tersembunyi Tuhan bongkar, supaya negara ini menjadi negara yang makmur, ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan, dan hikmat menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat untuk bisa mengatasi pandemi COVID yang terus bervarian ini. Kami yakin darah Tuhan sanggup melindungi hidup kami. Ketika kami taat, maka Tuhan juga akan melakukan bagian Tuhan dengan melindungi kami dari semua yang jahat. Terima kasih Bapa di surga. Dengan iman kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dan membuat kita menjadi berkat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati dengan iman berkata amin. Sore Tuhan memberkati kita semua.